Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengar lagi firman Tuhan. Karena itu mari kita awali dengan berdoa, mohon bimbingan Tuhan bagi kita semua. Mari berdoa. Kami bersyukur boleh mendengar lagi firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya tidak hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Percaya dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Percaya. Apa maksudnya percaya? Bagaimana percaya itu? Tentu di sini maksudnya percaya kepada Tuhan. Bagaimana itu? Percaya bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bahwa Tuhan tetap memelihara ciptaannya. Sejak dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Seterusnya. Bahwa Tuhan yang melakukan apa yang baik yang kita rasakan. Bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Dan memberi kita sejahteranya. Sebagaimana kita ada hingga pada saat ini. Percaya. Berarti sebenarnya adalah respon kita atas perbuatan Tuhan. Respon kita atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita percaya itu Tuhan yang melakukannya. Merespon, menjawab perbuatan Tuhan yang baik itu. Kita percaya kepadanya. Percaya berarti hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana itu kita buktikan? Tuhan tentu tahu, kita percaya. Tapi bagaimana kalau orang lain untuk tahu apa kita orang percaya atau tidak? Percaya harus nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita. Mengapa? Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengasihi sesama. Karena Tuhan mengasihi dunia dan segala isinya termasuk sesama kita. Jadi kita praktikkan apa yang Tuhan lakukan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Menolong sesama kita. Memperhatikan sesama kita. Memberlakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam kehidupan kita. Itu buktinya bahwa kita percaya. Mengasihi sesama. Mempedulikan sesama. Memperhatikan sesama. Jadi kalau ada yang mengatakan saya orang percaya kepada Tuhan. Tapi tidak peduli dengan sesamanya. Apalagi tetangganya tidak dipedulikan. Orang-orang di sekitarnya tidak pedulikan. Dia hanya hidup sendiri. Hidup mementingkan diri sendiri. Yang penting dia sendiri. Orang lain tidak peduli. Malah orang lain dimanfaatkan untuk kepentingannya. Menyusahkan orang lain. Bahkan membinasakan orang lain. Entah sengaja atau berancangan yang sedemikian rupa dilakukannya. Bukan orang yang percaya. Kalau hanya memikirkan diri sendiri. Berarti bukan orang yang percaya. Tapi orang percaya itu ada bersama-sama dengan yang lain. Ciptaan Tuhan lainnya. Karena Tuhan mengasihi umat ciptaan lainnya itu. Itu dia. Ya. Nah, itu nampaknya kita lihat ayat 23 tadi. Lalu ayat 24,
bila memberlakukan yang dikehendakinya. Sebagai orang percaya tadi itu, pelaku firman Tuhan, pelaku kehendak Tuhan itu. Bila kita memberlakukan kehendak Tuhan, Tuhan peduli dengan kita. Ia bukan tidak acuh tak acuh dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang kita baca tadi dalam bacaan kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya. Ya. Bila kita memberlakukan kehendak Tuhan, karena percaya kita kepada Tuhan tadi itu, kita lakukan yang baik, yang Tuhan inginkan kepada sesama kita. Tuhan lihat itu. Tuhan lihat itu. Tuhan peduli apa yang kita lakukan itu. Menuruti segala perintahnya itu, ayat 24 tadi itu. Kalau itu kita lakukan, ia diam dalam diri kita. Ia diam dalam diri kita. Roh Kudus dikaruniakan. Kehadiran Tuhan dalam rohnya yang kudus itu. Apa manfaatnya Roh Kudus dalam diri kita? Tuhan pedulikan kita dalam rohnya yang kudus itu. Roh itulah yang membimbing kita menjalani kehidupan kita. Roh itu yang membimbing kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana itu? Akhirnya kita tahu justru mengasihi. Kembali lagi tadi bukti percaya itu mengasihi, supaya kita tahu bagaimana mengasihi. Tahu menjalani kehidupan kita ini. Kehidupan di dunia ini. Kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang baik dan benar tentunya. Jadi, percaya kepada Tuhan, kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengasihi sesama, Tuhan akan membimbing kita, menuntun kita bagaimana itu melakukannya. Melakukan yang baik dan benar di dunia ini. Apa itu? Hidup berguna. Hidup berguna, hidup bermanfaat, hidup bermakna. Kalau hidup tidak berguna, ya untuk apa hidup? Hidup tidak bermakna, tidak bermanfaat, untuk apa hidup? Tapi karena percaya kita kepada Tuhan, karena melakukan segala yang diperintahkannya, ia membuat kita hidup berguna, hidup bermakna, hidup bermanfaat. Dan apa lagi? Hidup berbahagia, hidup bersukacita. Hidup bersukacita, kalau kita hidup berguna, wah enak sekali. Kita berguna bagi orang lain, enak hidup kita. Kita memikirkan orang lain, kepentingan orang lain, enak hidup yang seperti itu. Enak. Jadi, hal penting berarti dalam kehidupan kita adalah percaya kepada Tuhan. Hal penting dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya tadi itu. Melakukan apa yang baik yang kita rasakan itu adalah dari Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Dan itu kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengasihi sesama, melakukan firman-Nya, maka kita akan menikmati kebahagiaan. Jadi, konsep kalau kita ingin bahagia, apa? Melakukan firman-Nya. Percaya kepadanya, lalu melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya, bukti kita percaya kepadanya. Melakukan perintahkannya, mengasihi sama kita, bukti kita percaya kepadanya. Maka kita akan menikmati kebahagiaan. Lalu tentang surat 1 Yohanes ini, ya, dia juga mau mengajak kita untuk jangan jauhi dunia. Kita hidup di dunia, jangan jauhi dunia. Karena waktu itu ada ajaran sesat yang mengatakan, dunia ini jahat. Dunia ini jahat. Kalau orang percaya, ya jauhi dunia. Atau sebaliknya melakukan hal apapun di dunia ini, nggak ada hubungannya dengan percaya kepada Tuhan. Salah, sesat. Jangan jauhi dunia. Dunia ini ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kita ada di dalamnya. Memang ada kejahatan. Tuhan ingin semua kita melakukan apa yang dikehendakinya. Tapi ada yang banyak yang tidak mau melakukannya. Ada perbuatan jahat di dunia ini. Ada hal-hal yang akhirnya jadi tidak baik, tidak benar. Karena perbuatan jahat itu. Ada hal yang jahat. Ada kejahatan. Banyak yang menentang kehendak Tuhan. Tidak melakukan apa yang diperintahkan, diharapkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita hadir. Ada di dunia ini untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Walau orang lain jahat. Tidak peduli dengan sesamanya. Bahkan seperti tadi itu. Memanfaatkan orang lain itu hanya untuk kepentingannya. Hidup egois. Tidak peduli dengan sesamanya. Kita lain. Kita diajak untuk kita hidup berguna bagi sesama. Dan di situ justru kita menikmati kebahagiaan. Kita hadir untuk
jadi berkat. Kita hadir untuk menjadi berkat. Tapi untuk menjadi berkat sesungguhnya juga untuk kita menikmati hidup yang baik. Ya, hadir menjadi berkat, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Berarti kita bersama-sama dengan orang di sekitar kita. Tapi kita melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi jangan sampai kita akhirnya kita senang-senang, orang lain susah. Tapi orang lain susah juga kita berusaha bersama-sama dengan mereka dan mengajak mereka datang kepada Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, yakin pada perlindungan. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya tadi itu tetap memeliharanya sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan kehendaki apa yang Tuhan kehendaki berlaku. Jadi itu dia. Berarti percaya dan mengasihi sesama memang ada hubungannya, ya. Kalau kita percaya, nampak dalam perbuatan kita mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita, percaya kita, Tuhan akan tuntun kita dengan Roh Kudus-Nya sehingga kita tahu melakukan apa yang baik dan benar dalam hal mengasihi sesama itu tadi. Dan demikian kita hidup di dunia ini, kita hidup berguna bagi sesama kita. Ya. Karena Tuhan inginkan kita menjadi alatnya yang berguna dengan menunjukkan kasih-Nya kepada sesama kita. Dan kita dipakai. Dan saat kita dipakainya, kita perlengkapinya, kita akan berbahagia karena kita hidup berguna. Dan kita akan menikmati sukacita. Hidup di dunia ini, kita lakukan kehendak-Nya dunia ini, sehingga kita bersama dengan yang lain, memuji muliakan namanya, menikmati berkat-berkat-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan menghadirkan kami di dunia ini. Dan Tuhan ingin kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Bimbing kami melakukannya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan buat kami percaya dengan Roh-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Bimbing kami menunjukkan percaya kami dengan mengasihi sesama. Ketika sesama bersukacita kami ada di dalamnya. Demikian juga ketika sesama kami menderita, kami mengajak mereka untuk datang dan yakin akan pertolongan Tuhan yang tetap memelihara kami semuanya. Pakailah gereja, tuntun supaya tetap menjadi alat Tuhan membina umat-Mu. Pakai pemerintah negara dan bangsa kami ini untuk kami bersama-sama hidup rukun dan damai. Apalagi ketika sama kami hari terakhir ini melakukan ibadah puasa, besok akan bersukacita dalam hari Idul Fitri, Tuhan bersama-sama dengan mereka bersukacita. Dan buat kami hidup rukun dan damai, karena Tuhan menginginkan kami berguna bagi sesama. Hidup berbahagia, menikmati segala berkat Tuhan bersama dengan sesama kami di sini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk banyak saudara kami yang menderita, yang susah, yang sengsara, yang dalam pengungsian, dalam berbagai persoalan yang mereka hadapi. Tuhan hadir pada mereka dan buat kami saling memperhatikan, saling menopang, saling menolong. Demikian juga mereka yang bersukacita supaya boleh bersukacita dalam Tuhan dan menunjukkan sukacita mereka itu kepada Tuhan dengan memperhatikan sesamanya sebagai tanda syukur atas semua sukacita yang Tuhan beri, lalu memperhatikan sesamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.